Salam saudara, selamat pagi. Selamat hari Minggu, hari di mana merupakan hari kemenangan. Kita bersama-sama beribadah, memuji memuliakan Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama, karena firman itu adalah Allah sendiri. Maka saudara menyerahkan hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Lambaikan tangan saudara, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Kita akan membaca di dalam kitab Rut. Kitab pasal 1 ayat 16 dan ayat 17. Kitab Rut pasal 1 ayat 16 sampai dengan 17. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, firman ini mengatakan kepada kita semua bahwa perjumpaan Rut bersama Naomi merupakan sesuatu rencana yang baik bagi Tuhan. Karena ketika perjumpaan itu terjadi, Rut yang memiliki suami dan sebelumnya dia bergumul, saudara. Karena suami yang terakhir, yang kedua ini, yang datangnya juga daripada semua keturunan Naomi. Dan suaminya yang adalah Elimelek. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, maka ketika Naomi berjumpa dengan Rut, di mana Naomi memiliki bernama Elimelek, kemudian dua anaknya yaitu Mahlon dan Kilion. Di sini dikatakan karena ketika bangsa Israel itu mengalami kelaparan, sehingga keluarga ini pergi menuju Moab, yang sebenarnya Moab itu tempat untuk menyembah berhala. Saudara, kita tahu bahwa apapun yang menjadi penyembah berhala adalah perzinahan secara rohani. Tapi Tuhan mengizinkan sebagai Allahnya di Israel untuk diketahui bahwa ternyata yang Tuhan kehendaki anaknya daripada Naomi ini beristrikan Rut yang luar biasa pada akhirnya nanti. Sudah bahkan dikatakan kalau Mahlon itu artinya sakit-sakitan. Kilion artinya tidak berguna. Saudara bisa bayangkan ketika ada dua anak dikatakan bernama, yang satu sakit-sakitan, yang kedua dikatakan tidak berguna. Dan mereka, saudara, kedua anak ini mendapat istri. Yang pertama adalah Orpa dan Rut. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, kedua anak ini, saudara, juga meninggal setelah suami dari Naomi, Elimelek ini juga meninggal. Selama 10 tahun pernikahan mereka, yaitu Mahlon, Kilion bersama Orpa dan Rut. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, tapi mengapa ketika mereka meninggal,
baik itu suami daripada Naomi maupun juga anak-anaknya meninggalkan. Justru Rut ini yang tidak mau pisah dengan mertuanya. Kalau Orpa sebagaimana dia juga istri daripada anaknya, pergi meninggalkan mereka. Tapi Rut tidak. Justru di sini dikatakan, saudara, ayatnya ke-16, tetapi kata Rut, janganlah desa aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allah. Yang sebenarnya yang sudah dialami kehidupan di Moab, penyembah berhala. Tapi justru dia menyatu di dalam kepercayaan Allahnya Israel dengan Naomi. Rut benar-benar saudara mengharapkan dengan mertuanya menyatu. Bangsamu lah bangsaku, Allahmu lah Allahku. Berarti apa yang menjadi penyembahan Naomi selaku mertua? Rut ikuti. Bangsa yang sudah diakui oleh Naomi selaku mertua diikuti oleh Rut. Saudara yang kasih dalam Tuhan, maka semuanya yang Tuhan izinkan adalah sesuatu kesepakatan yang memiliki kesatian. Sehati, sepaham, sepikir, sepenanggungan antara mertua dan menantu, saudara. Ya. Bahkan dikatakan di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Berarti tempat kuburannya, tempat dia meninggal di situ bersama-sama. Satu lokasi, satu tempat. Itu yang menjadi komitmen Rut. Betapa luar biasanya hubungan mertua dan menantu ini. Yang kita lihat bersama-sama ya. Itu pada umumnya gak baik. Banyak yang gak baik. Banyak yang tidak harmonis, saudara. Tetapi luar biasanya, saudara, kesehatian Rut kepada mertuanya yaitu Naomi. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, di sini sungguh-sungguh kita belajar karena hanya maut yang bisa memisahkan mereka. Kesehatian, kebersamaan yang luar biasa saling mendukung, saling menuntun dalam kebenaran. Karena Rut adalah orang-orang di lingkungan Moab ini penyembah berhala. Ada persinahan secara rohani yang tidak berkenan di hati Tuhan. Tapi dia kembali saudara melihat bahwa Naomi merupakan sosok atau figur yang bisa memberi teladan. Yang bisa memberi contoh. Yang bisa memberi panutan dari orang yang tidak benar dalam kehidupan penyembah berhala menjadi orang yang benar, saudara, untuk menyembah. Saudara, sungguh luar biasa seorang menantu yang bisa memiliki hati, bisa menghormati kepada mertua. Ya, sekalipun mertua itu juga orang tua, saudara. Amin. Jadi tidak ada batasan, saudara. Ya, jadi menantu pun siapapun mereka, dari golongan apapun mereka, itu sudah anak. Sekalipun itu bukan anak kandung, tapi anak menantu. Itu juga harus diakui sebagai anak. Luar biasa, saudara. Ternyata ketegaran hati Naomi yang tidak mudah patah semangat, tidak mudah rapuh, bahkan berputus asa ketika suaminya Elimelek meninggalkan, anaknya Mahlon Kilion meninggalkan. Tapi dia menemukan jati diri dari seorang menantu.
identitas seorang menantu yang baik, yang selalu ingin bersama-sama, sekalipun mereka dalam kemiskinan. Saudara yang dikasih Tuhan, hanya maut yang bisa memisahkan. Wow, luar biasa saudara. Ya, jadi semua kembali kepada kita masing-masing. Kepada saudara dan saya pembelajaran hidup daripada Naomi yang sudah bisa memberikan contoh, memberikan teladan bagi banyak orang. Dan sampai pada akhirnya saudara, kembali Tuhan sudah memberkati lagi untuk bangsa Israel. Tuhan yang mengizinkan kelaparan terjadi. Tuhan kembalikan, Tuhan memperhatikan umatnya, memberikan kembali makanan kepada mereka. Dan pada akhirnya inisiatif daripada Naomi untuk kembali ke tempat semula. Nah, diikuti oleh Rut. Tapi ketika mereka akan ke Bethlehem dan sudah tiba di Bethlehem, kita membuka di dalam ayat berikutnya, merenungkan ayat berikutnya, ayat yang ke-18. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Saudara, tetapi ia berkata, Naomi berkata saudara kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepada. Naomi minta supaya tidak dipanggil Naomi, sebenarnya namanya itu. Jangan sebut Naomi lagi kepadaku, tapi sebut saja saya Mara. Mara. Saudara tahu bangsa Israel dalam perjalanannya sampai menuju Mara yang tidak ada air, akhirnya di Mara pun ada air, dan di akhirnya di situ airnya pahit, saudara. Tidak dijumpai kesegaran, tapi justru air itu pahit. Saudara, makanya arti sebuah Mara adalah pahit. Di sini dia katakan Naomi, saudara, sebut aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepada. Pahit juga perlu bicara masalah kepahitan hati, ya, luka hati, penderitaan. Mungkin orang lain tidak bisa merasakan, tapi saudara yang bisa merasakan ketika penderitaan itu terjadi. Saudara dan saya bisa merasakan itu. Kalau masalah itu terjadi ketika kita tidak dengan respon yang baik, justru mengeluh, menggerutu, mengomel, tidak bersyukur dengan keadaan, ya, itu yang diungkapkan oleh Naomi, saudara. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, karena Tuhan memberikan kepadaku banyak yang pahit, yang artinya penderitaan. Saudara, kita harus bersyukur dalam segala hal. Jangan yang enak-enak saja kita bisa bersyukur. Dalam keadaan nyaman kita bisa bersyukur. Tapi kalau tidak baik, kita mungkin dalam kerugian, kita mungkin dalam kelelahan, mungkin karena situasi sikon yang tidak mendukung. Kemudian juga mungkin masalah ekonomi. Banyak yang kelaparan sekarang, saudara. Ya, karena ibu-ibu rumah tangga yang jual-jual makanan, minuman dan sebagainya, mereka sampaikan sama saya, tidak laku bu hari-hari begini. Kita sudah membuat capek dan sebagainya, tidak laku bu dijual. Siapa yang mau membeli? Dan mereka pulang dengan banyak bawaan yang awalnya dia masak untuk saudara, mereka dapatkan uang, tapi ternyata enggak laku. Saudara, ini penderitaan mungkin bagi banyak orang yang merasakan dengan kasus virus corona ini.
Tapi saudara dan saya harus tetap bersyukur. Karena Tuhan Yesus sanggup memelihara. Amin. Memelihara. Bahkan sebelum kita minta, sebelum kita mohonkan, Tuhan sudah memberi. Jadi jangan sampai kita memiliki kepahitan hati, terutama kepada Tuhan Yesus. Mungkin Tuhan sudah enggak lagi memberkati saya. Tidak, saudara. Tuhan tetap memberkati. Amin. Ya, di sini saudara, Naomi mengeluh. Apa artinya mengeluh? Arti mengeluh adalah sama dengan mengutuk diri. Itu yang pertama. Ya, keluhan itu sudah disampaikan kepada Rut di dalam ayat-ayat berikutnya, yang di samping Naomi keluhan-keluhan ini juga, saudara. Dan disinilah saudara, kita tahu Naomi yang di sampingnya Rut, di dalam keluhan-keluhan, mungkin Rut juga merasakan keluhan daripada Naomi sebagai mertua. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi, karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepada aku. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, sekalipun ada keluhan, tetapi hatinya rindu tetap menyembah di dalam kebenaran, saudara. Memang keadaan manusia serba terbatas, tapi di dalam nama Tuhan Yesus, kuasanya tidak terbatas. Amin. Ya, arti mengeluh, mengutuk dirinya sendiri. Jangan saudara mengutuk dirinya sendiri. Rugi kalau mengutuk dirinya sendiri. Ya, mungkin Naomi juga mengatakan saya sial. Mungkin Rut juga seperti itu. Merasakan dalam hati sekalipun tidak terucap dalam kata-kata. Kenapa aku dapat mertua seperti ini? Tetapi bagaimanapun juga Rut tetap mengakui betapa luar biasanya figur seorang Naomi, sosok seorang Naomi yang memberikan teladan dengan baik. Jangan mengutuki diri sendiri, saudara. Rugi. Jangan sampai saudara katakan hidupku ini sial. Ya, atau saudara mengatakan, ya nasibku seperti ini. Mulai dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Mungkin juga saudara sampaikan, ya nasib, mengapa begini? Lah gak usah saudara ya. Gak perlu saudara sampaikan seperti itu. Kalau perlu saudara tumpang tangan untuk diri sendiri. Aku sudah diberkati oleh Tuhan Yesus. Karena dalam penciptaan awal manusia itu sudah diberkati. Amin. Itu saudara. Jangan mengutuk diri. Itu yang pertama. Arti mengeluh. Kemudian yang kedua. Yang kedua membuat marah. Kita membuka di dalam Bilangan pasal 14. Bilangan pasal 14 ayat 29. Yang kedua membuat Tuhan marah. Jangan bersungut-sungut saudara. Kalau kita jatuh ke tangan manusia masih enak. Tapi kalau sudah jatuh ke tangan Tuhan, hati-hati saudara. Karena setiap perkataan ini mengandung kuasa. Kita membuka di dalam Bilangan 14. Dikatakan saudara, ayat 27 sampai ayat 29. Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Katakanlah kepada mereka, demi aku hidup. Demikianlah firman Tuhan bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku. Demikianlah akan kulakukan kepadamu. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas.
Karena kamu telah bersungut-sungut padaku. Ya, di padang gurun ini bangkaimu akan berhantaran. Saudara, Tuhan langsung putus nyawa saudara. Putus nyawa saudara. Itu hukuman orang yang terlalu banyak bersungut-sungut, gak bersyukur. Saudara, memang kalau keinginan daging ini ingin sesuatu yang cepat, kita terima, tersaji dengan baik, menikmati yang baik, yang nyaman. Tetapi kalau daging ini kita selipkan, bukan dominan kedagingan kita yang menguasai kita, tapi roh kita yang semakin menyala-nyala menyenangkan hati Dia. Itu yang kita rindukan. Dominan saudara itu adalah roh kita yang semakin kuat. Supaya kita tidak mengeluh terus, bersungut-sungut terus saudara. Ya, mengucap syukur dalam segala hal itu memang gak mudah. Harus latihan. Seperti saudara dan saya juga harus latihan dengan peristiwa virus ini yang semakin hari bukan semakin menyusut, bertambah tak lewat tadi mau datang kemari sudah ada orang yang meninggal karena daerah itu sudah terkontaminasi virus sudah dilihat berapa orang yang meninggal. Berapa hari ini isolasi sekitar kurang lebih 70 orang. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, semakin menyebar. Tapi kita rindukan saudara, kita berbicara pun jangan sampai Tuhan marah. Ya, hati-hati dengan perkataan saudara dan saya. Bagaimanapun juga rencana yang baik. Amin. Ya, kemudian yang ketiga, arti mengeluh adalah pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Tidak menikmati hidup. Pengkhotbah pasal 6 ayat yang kedua. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan sesuatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kalau saudara dan saya diberkati oleh Tuhan secara rohani jasmani, nikmati saudara semuanya. Jangan sampai kita tidak menikmati kehidupan, kemudian apa yang kita usahakan dinikmati hanya orang lain terus. Enggak, kita juga mau nikmati saudara. Menikmati hidup. Selama hidup di bumi harus kita nikmati. Masalah harus juga kita nikmati. Kalau saudara tidak bisa menikmati masalah, saudara bisa saja kita cepat putus asa. Mungkin sudah bertahun-tahun mengenal Tuhan Yesus, katanya, ya, sebatas percaya atau mengenal. Kalau orang sudah mengenal pribadi Yesus, tidak mudah itu putus asa. Karena sudah berlatih untuk mencapai dewasa rohani itu juga perlu masalah. Tanpa masalah bagaimana kita dikatakan orang yang menang? Saudara. Ya, jadi kembali kepada kehidupan daripada Naomi dan Ruth yang selalu bersama-sama. Ketegaran hati Naomi dan juga disaksikan oleh Ruth selaku anak menantu. Dan kita bisa simpulkan saudara, untuk apapun yang saudara kecap sampai hari ini, kebaikan-kebaikan Tuhan yang luar biasa. Sebab Yesus hidup. Amin. Yesus sudah mati, bangkit dan naik ke surga. Yesus hidup sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Kemudian saudara merindukan apa yang harus kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena seperti yang lalu, khotbah yang lalu, ini mungkin mengingatkan kita kembali bahwa ini
Selanjutnya kita renungkan bersama-sama bagaimana Ruth adalah orang tidak kecewa di hadapan Tuhan. Dan saudara dan saya belajar untuk tidak mudah kecewa, putus asa. Kita belum, saudara, sampai ke surga. Tapi perjalanan saudara dan saya menuju ke surga. Menuju dalam tujuan inilah saudara dan saya semakin dimurnikan untuk mencapai kedewasaan rohani seperti yang Tuhan kehendaki. Kesimpulan untuk firman Tuhan ini, saudara, bahwa ternyata keturunan Elimelek dan Naomi, ya, Ruth memiliki suami yang baru yang bernama Boaz, bernama Boaz, saudara. Ternyata saudara, Ruth dengan Naomi, di mana Naomi memiliki suami Elimelek, sudah meninggal. Anak keduanya juga meninggal, Mahlon Kilion. Tapi dengan suami yang baru, saudara, sebagai menantu Naomi, Ruth, saudara, bersama Boaz menjadi satu suami istri. Dan menjadi keturunan ini sudah melahirkan Daud sebagai raja Israel yang terbesar. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita renungkan sejauh mana, saudara, kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, Raja di atas segala raja. Penderitaan boleh datang, tetapi Tuhan Yesus sebagai Raja di atas segala akan memberikan jalan keluar. Amin. Kita tidak sendiri, saudara. Tangan Tuhan selalu memampukan saudara dan saya. Apapun yang saudara sekarang ini lagi bergumul dalam doa, penderitaan apalagi Tuhan yang Tuhan izinkan buat saya. Ketika pergumulan belum ada jawaban, tetap nantikan. Tetap saudara bisa menguasai diri. Tunggu saudara apa yang menjadi jawaban Tuhan. Dan kesimpulan untuk pembacaan firman Tuhan ini, yang pertama, jangan menjauh dari Tuhan. Kemudian yang kedua, hadapi masalah dengan ketegaran hati. Yang ketiga, yakinlah bahwa Tuhan pasti menolong saudara dan saya. Demikianlah firman Tuhan agar menjadi berkat kita sekalian. Haleluya. Bapak, terima kasih. Terima kasih ungkapan syukur kami kepadamu Tuhan. Engkau baik Tuhan Yesus. Engkau terlalu baik buat kami Bapak. Engkau baik Tuhan. Kami berterima kasih. Engkau ada di tempat ini. Engkau ada di rumah kami masing-masing. Renungkan firman Tuhan bersama-sama. Kehadiran-Mu yang kami harapkan Tuhan. Karena tanpa Engkau kami tidak mampu berbuat apa-apa. Itulah sebabnya kami membutuhkan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan untuk semua masalah yang kami terima. Terima kasih Tuhan untuk semua peristiwa yang berlaku untuk diri saya, keluarga saya, melalui suami saya, istri saya, anak-anak saya, anak mantu saya, cucu saya, cicit saya, semuanya Tuhan. Kami bersyukur. Untuk virus corona kami juga tetap bersyukur. Karena atas izin-Mu itu semua terjadi. Kami percaya. Sehingga kami mampu melihat tanda-tanda zaman. Kami berwaspada, kami berjaga-jaga. Karena Engkau tidak Tuhan lama lagi datang untuk menjemput kami umat salehnya. Izinkan kami semua Bapa
Izinkan kami semua berjaga-jaga dan mengenal suara Tuhan lebih jelas lagi ketika Engkau memanggil kami. Ketika Engkau mengatakan, bertobatlah, bertobatlah, aku segera datang. Biarlah kami meresponi Bapa. Kami meresponi panggilan-Mu. Kami meresponi Tuhan, suara ketetapan-Mu. Karena kami adalah biji mata Tuhan. Engkau yang perhitungkan setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik. Engkau baik, Engkau luar biasa. Haleluya, haleluya. Hepetose kerala pataki kerelota sapi kerala tosa. Heropatri kenetri kulatara sapi trikila korosepios. Herambakan trikelo tete seto tiapatsu. Terima kasih Tuhan. Kedua, tangan saudara. Menyerah saudara, menyerah kepada Tuhan. Berserah secara total di hadapan Tuhan. Izinkan Tuhan mengubah kehidupan saudara untuk menjadi yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang sungguh yang baru sudah datang. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa dalam anugerahnya Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan datang kedua kali. Yang percaya yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.